Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, di kesempatan berbahagia ini kita berkumpul di tempat yang begitu indah, di tempat yang dikelilingi oleh banyak pepohonan yang hijau. Intinya kita berpindah dari satu tempat di Ahib yang juga penuh dengan hijau dan rindang, kita berpindah ke sini yang juga suasana hijau, rindang, kemudian indah, plus apa plusnya? Adem. Kalau di Cilegon ademnya itu malam, ya. Di asrama, kapan ademnya? Pakai AC malam ya. Siangnya panas di luar, di kelas juga adem AC. Ya. Ayo al-ikhwah atau ayu at-talabah al-a'izza, ya, para thalabul ilmi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tadi sudah mendirikan sholat maghrib dan sholat isya. Berapa sholat maghribnya? Sholat isyanya? 4 apa 2 tadi? 2. Loh, kenapa jadi 2? Dijamak qashar. Kenapa kita boleh menjamak qashar? Karena kita melakukan safar. Apa artinya safar? Perjalanan jauh. Ya, di situ kita melaksanakan syariat Allah, yaitu menjamak qashar ketika melakukan safar. Tadi setelah sholat, biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berzikir setelah sholat. Berapa jumlah zikir subhanallah? 33. Berapa jumlah zikir alhamdulillah? 33. Yang di belakang, berapa jumlah zikir Allahu Akbar? Berapa? 33. Sekarang berapa jumlah angkatan aib yang pertama? Loh, kok ada kesamaan ini? Masya Allah. Kira-kira ada kode apa ini? Ada tanda apa ini? Zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Jumlah angkatan aib pertama berapa? 33. Ini menunjukkan hikmah tertentu. Bisa jadi karena Allah ridho dengan kalian. Dipertahankan jumlah 33 ini dari mulai kelas 1, 2, 3 sampai SMA-nya barangkali. Barangkali ya. Kenapa barangkali? Bisa jadi dari 33 ini mungkin ada keinginan untuk melanjutkan ke tempat yang lain. Jadi berapa tuh? Pindahnya 1, jadi berapa? 32. Pernah dengar ada yang namanya Albani? Siapa dia? Dia mau kemana SMA-nya? Kahib. 1 keluar, Albani masuk. Jadi berapa jumlahnya? 33. Kalau misalnya ada lagi dari aib yang lama, pindah lagi. Tinggal berapa? 32. Ada salah satu sepupu dari Ustadz Ahib ya, yang kemarin SMP-nya di MTS Persis, pengen masuk ke Ahib di SMA-nya. Jadi berapa jumlahnya? 33 lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ini entah sebuah kebetulan ya, entah adanya sebuah keriduan dari Allah Azza wa Jalla. Yang penting kita kompak nih.
Sekarang berapa jumlah angkatan pertama AHIM? 33. Pertahankan sampai kalian lulus ya, meninggalkan AHIM. Entah itu di SMA-nya atau di SMP-nya, pertahankan. Baik, angkatan pertama ini luar biasa. Pertama punya nama angkatan. Apa nama angkatan pertama yang sempat muncul? Invicta, Trista, Trigen Traves. Ya, artinya adalah 33 yang tidak terkalahkan. Luar biasa sebenarnya nih ya. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, nama ini pun sedikit dirubah menjadi nama yang juga memiliki arti-arti tertentu. Apa nama angkatan kalian sekarang? Rise. Apa hurufnya? A, R, I, S, E. Rise ya. Dalam bahasa Inggris artinya adalah apa, pemimpin? Terbit ya. Rise, terbit, muncul, kebangkitan, kelahiran, atau apa lagi tuh? Pun seperti itu yang muncul, terbit, bahwa sudah terbit di AHIM yang tadinya penuh dengan semak belukar menjadi sebuah angkatan generasi yang memiliki cahaya kepada warga sekitar, terkhusus kepada adik-adik kelasnya. Ternyata luar biasa res itu ya. A, angkatan ya. R-nya apa? R-nya adalah Robbani. Apa arti Robbani? Robbani dari kata-kata Rob, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Robbani adalah generasi yang punya kedekatan dengan Allah Azza wa Jalla. Robbani adalah juga ketika dia dekat dengan Allah berarti dia akan lurus. Apa lurus itu? Hanif ya. Hanif apa Ujef? Ujef. Hanif ya. Jadi Robbani itu mengandung arti dekat dengan Allah dan juga hanif, lurus. A, R, apa setelah R? I, apa artinya I? Interaktif atau Immanuel atau indikasi? Apa I-nya? Introvert. Apa I-nya? Kan res nih, A-nya angkatan, R-nya Robbani, I-nya inspiratif. Sebuah sosok, sebuah angkatan yang menginspirasi ya, yang memunculkan ide-ide yang luar biasa dalam banyak aktivitasnya. Atau mana yang lain, selalu menjadi sosok yang dikakakkan oleh siapa? Oleh adik kelasnya, menjadi generasi yang dicontoh dan diikuti hal-hal baiknya oleh angkatan berikutnya. Ini namanya inspiratif ya, yang selalu menjadikan contoh buat yang lainnya. Maka ini menjadi PR nih buat kita, buat angkatan yang pertama ini. Untuk menuju bulan Juni 2026 kita butuh berapa bulan lagi? Baro, butuh berapa bulan lagi? Mencapai bulan Juni 2026. 8 bulan. 8 bulan menjadi tantangan buat kita. Siapkah kita memperbaiki menjadi angkatan yang inspiratif, angkatan yang bisa menjadi contoh baik buat adik kelasnya? Ini ada PR berarti ya. PR buat kelas 9 setelah pulang dari sini membawa inspiratif ya. Langkah-langkahnya menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya. Misal nih, sekarang ini kan ketika azan berkumandang ya, zuhur atau asar, maghrib, isya atau subuh, para santri masuk, apa yang mereka lakukan ketika masuk masjid?
ada yang baca Quran, dan kebanyakan langsung duduk. Padahal ada satu amal soleh yang Rasul perintahkan. Apa sebelum duduk? Salat sunnah tahiyatul masjid. Menunggu iqamat, apa yang perlu kita lakukan? Berdoa. Apa lagi? Berzikir. Apa lagi? Baca Al-Quran. Siapkah angkatan yang mempelopor ini punya jiwa inspiratif? Bagaimana aktivitasnya ketika masuk masjid menginspirasi semuanya, yaitu dengan cara sholat tahiyatul masjid dan membaca Al-Quran sebelum iqamat. Siap gak kira-kira nih? Aldi, siap? Azizan, siap? Haraz, siap? Menjadi angkatan yang menginspirasi, ya, dicontoh dengan hal yang baik. Minimalnya ketika masuk ke dalam masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, menunggu iqamatnya dengan membaca Al-Quran. Siap? Masih ada yang ragu-ragu. Siap? Harus siap ya. Tuh siap. Dari mana tuh? Inspiratif ya. Kemudian A-R-I. Apa S-nya? Solid. Ini luar biasa. Allahu Akbar. Angkatan pertama sangat solid. Coba kalau kita lihat di generasi sekolah lain misalnya, yang namanya solid itu sangat susah. Apa artinya solid, Aldi? Solid artinya kompak. Ya. Ketika yang satu puasa sunnah, yang lain kompak, puasa sunnah. Ketika yang lain berangkat ke masjid, yang lainnya berangkat ke masjid. Ketika yang satu berangkat untuk belajar ke sekolah, yang lain juga berangkat ke sekolah. Ya akhirnya kelas sekarang kan solid ya. Ketika yang satu sholat sunnah tahiyatul masjid, yang lainnya juga akan sholat tahiyatul masjid. Nah ini namanya solid. Lalu terakhir apa terakhirnya? A-R-I-S-E. Apa E-nya? Energik. Ya. Apa artinya energik tuh? Ya energik. Pernah nggak lihat minuman sasetan tuh? Energik. Ketika diminum, jadi semangat itu ya. Ya, energik artinya adalah terus semangat ya. Mana yang namanya Hafid? Nggak kelihatan? Ada Hafid? Oh di depan ya, Masya Allah. Mana yang namanya Gifari? Masya Allah. Mana yang sembunyi? Nggak ada ya? Ya. Ya karena kalian adalah angkatan yang tadi energik, Arise ya. Angkatan Rabbani, kemudian inspiratif, solid dan energik. Ya Hanif, apa artinya energik? Semangat. Ya Hafid ya, semangat, energik, gerak, dan tidak ada yang lemah. Ada nggak yang lemah? Jalannya itu gemulai. Ada nggak jalannya gemulai? Ada yang gemulai jalannya. Gemulai, kemudian kalau lagi marah, misalnya gitu. Kalau lagi mukul tuh pakai gini pokoknya, duk gitu ya. Ada nggak? Itu namanya tidak energik. Salah nanti dengan nama angkatan kalian. Angkatan kalian adalah race, terakhirnya adalah energik. Ya, laki-laki. Maka banyak program di AHIB yang dirancang untuk membentuk kalian pribadi yang kuat, laki-laki, maco dan non lemah. Ada jalan ke gunung, apa namanya itu? Long march ya. Ada jalan keliling ya. Dan beberapa kegiatan-kegiatan, bahkan bela diri termasuk kegiatan yang diwajibkan. Ya, ada berapa jumlah tasbih setelah kita sholat? 33. Berapa zikir? Takbir Allahu Akbar? 33. Berapa jumlah apalagi tahmid ya? Tahmid juga 33.
Taib, ayo talabah, anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba sekarang semuanya angkat tangan. Coba digerak-gerakan. Coba dipegang ke pundak temennya dengan satu bisikan, bangun, 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 bangun. Sekarang balikan lagi ke sampingnya. Balik ke sampingnya. Dan bisikan, semangat. Dah, cukup. Kemudian kita teriakan, semangat. Perhatian. Sukses. Dan serius. Coba lihat Ustadz, adakah yang serius dari arah sini? Masya Allah, serius semua nih. Di sebelah sini. Ini kan juga serius nih ya. Ya, apa nama angkatan kita yang pertama ini? Rise. Ya. Kemunculan, kebangkitan, dan pertumbuhan yang signifikan, inspiratif, dan solid. Baik, coba kita refleksi. Kita refleksi dari mulai kita berangkat. Jam berapa kita berangkat kemarin dari SD Thailand menggunakan bis? Jam 2:30. Nyampe sini jam berapa? Jam 9 sampai jam 10-an. Apa aktivitas yang berkesan yang sudah kita lakukan? Pertama, main paintball. Kedua, fun game. Ketiga, flying fox. 3 hal ini ya bukan hanya permainan biasa, tetapi mengandung pelajaran berharga. Baik, tapi sebelum ini Ustaz lanjutkan ya. Kelihatannya masih ada yang mengantuk ya, masih ada yang menguap. Apa pelajaran dari menguap? Adakah Rasulullah menganjurkan sebuah ilmu tentang menguap? Innallaha yuhibbu al-atos atau al-utos. Sesungguhnya Allah mencintai bersin. Maka kalau ada orang yang bersin, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Terus lanjutannya wa yakrahu at-tathauba, dan membenci, tidak menyukai apa? Baro? Menguap. Allah mencintai bersin dan membenci menguap. Karena dalam menguap ada apa kira-kira? Ada syaiton. Maka kata Nabi SAW, idza arada ahadukum at-tathauba, atau idza tathaba ahadukum falyaruddu mastata'a. Mana Aldi? Ya, depan. Perhatian ya Mas ya. Mana lagi? Oh iya, mana bintang, gak kelihatan nih. Nah, kata Nabi, kalau diantara kalian menguap, fal yarudau mastata'a, maka tahanlah semampu mungkin. Apa artinya tahan? Mana Habil? Ada Habil? Apa artinya menahan dari menguap itu? Apa maksudnya? Kalau di antara kalian menguap, maka tahanlah. Apa artinya tahan? Ya. Ada satu hadis yang menceritakan, yaitu tutup dengan tangan. Dan hadis yang kita bahas itu adalah tahan. Maka jangan sampai mulutnya kelihatan kebuka. Tahan dengan mulut sendiri ya, tahan dulu. Coba bisa nggak mencontohkan? Ya, 1, 2, 3 mencontohkan orang yang mau menguap tapi tahan dengan mulut. Jangan kelihatan giginya. Kalau giginya kelihatan, keluar tuh lewat celah-celah gigi. Tahan. Bisa nahan? Hop. Kalau nggak bisa nahan, maka pakai apa tahannya? Pakai tangan ya. Jadi dari sekarang dan berikutnya di sini atau di kelas ya,
kita berupaya untuk menahan menguap tadi ya. Ya, kembali lagi. Hari ini kita sudah menjalankan 3 aktivitas besar. Tadi paintball. Siapa yang bisa memunculkan apa hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari permainan paintball? Apa kira-kira pelajarannya? Tentang apa? Perang. Good, Masya Allah. Keberanian. Pantang menyerah. Good. Solidaritas. Mumtaz. Yakin. Solid. Strategi. Allahu Akbar, luar biasa nih. Masya Allah. Teamwork. Mumtaz. Excellent. Masya Allah, luar biasa nih. Apalagi? Udah sempurna ini ya. Pelajaran penting yang bisa diambil dari permainan paintball tadi sudah diungkapkan banyak oleh saudara kita Al-Hafidh ya. Apa tadi Hafidh? Teamwork. Teamwork itu membutuhkan strategi, membutuhkan kecerdasan, membutuhkan ketangkasan, keberanian. Ya. Dan yang paling penting adalah kesabaran. Tadi siapa yang tidak sabar? Jadi contoh tidak sabar itu ketika kita bersembunyi ya, di sebuah dinding yang kita jadikan untuk sebuah tameng, sedang kita mengintip musuh ya, mengamati musuh, ternyata ada musuh dari sebelah sana yang menembakkan dan terkena tubuh kita. Apa reaksi yang harus kita munculkan saat itu? Sabar ataukah teriak? Wah, misalnya gitu. Ataukah tidak menerimanya? Sabar ya. Dan tadi Allahu Akbar. Ustaz perhatikan dari awal sampai akhir kalian semuanya bersabar ya. Ketika terkena paling angkat tangan, mundur lagi. Ya. Dan tidak ada yang teriak-teriak. Ini jelas membuktikan bahwa kesabaran antum sudah muncul. Ya. Strateginya juga sudah ada. Teamworknya sudah luar biasa. Ini menjadi pelajaran hidup buat kalian. Tidak hanya permainan. Ya Ibrahim, tidak hanya apa? Tidak hanya permainan. Ya Hanif ya. Ada pertanyaan nih dari arah sini nih. Siapa kira-kira yang akan menjawab? Permainan fun game. Yang kedua fun game ya. Apa pelajaran dan hikmah yang bisa diambil? Fokus, good. Dari arah sini. Arah sini. Belakangan Ustaz. Kekompakan, good, Masya Allah. Fokus, kekompakan. Dari arah tengah, apa? Konsentrasi, bisa. Teliti, oke. Dan yang terpenting adalah kebersamaan. Ya. Ulangi lagi, siapa yang bisa menyimpulkan? Zaki Almer. Masya Allah, luar biasa nih. Apa pelajaran yang bisa diambil dari permainan fun game? Apa tadi itu? Kebersamaan. Apalagi tadi? Fokus. Ya, ini pelajaran penting yang paling inti dari fun game adalah kebersamaannya. Ya. Fokus sudah tentu. Terakhir sekarang nih tentang permainan apa Ibrahim? Kita terakhir setelah fun game apa? Flying Fox. Apa kira-kira menurut Bang Ibrahim nih? Keberanian. Good, Masya Allah. Apalagi nih dari permainan Flying Fox? Enggak takut. Apalagi? Adrenalin. Percaya diri. Good, Masya Allah. Kebebasan. Allahu Akbar. Masya Allah. Menikmati alam. Luar biasa. Good, Masya Allah. Ketakutan yang bisa dipendam. Luar biasa. Masya Allah. Berani mencoba. Good, luar biasa. Masya Allah. Apalagi?
Mental. Nah, ini yang paling pentingnya. Mental kita. Hari ini dari 33 adakah yang tidak ikut naik Flying Fox? Nah, ketika ada saudara kita satu yang tidak ikut, dengan melihat fisiknya misalnya gitu ya, karena di belakang itu dia memantau teman-temannya. Adakah yang terlambat misalnya? Adakah yang ketinggalan? Adakah yang perlu dihibur ketika dia bersedih? Itu ada ya? Ini luar biasa nih. Sebab kaosnya itu ada bacaannya, apa bacanya nanti? Apa jaketnya tuh? Badar ya. Apa kalau sebelah kanannya tuh? Doi. Doi ini bukan bahasa Sanskerta kan? Tapi ini bahasa yang merupakan gabungan antara huruf-huruf yang bermakna. Demokrasi, organisasi, yayasan. Insya Allah. Luar biasa tuh. Doi itu ya. Ada demokrasinya kan? Ada yayasan juga tuh, Masya Allah. Ya. Luar biasa ya. Dari kebanyakan antum ketika berani untuk fly fox berarti sudah memunculkan keberanian ya. Kemudian itu adalah mental dan itu adalah modal untuk antum di luar sana. 3 hal tadi, dari mulai paintball, fun game, kemudian flying fox, ada strategi, ada keberanian dan ada mental, bahkan ada kebersamaan dan solidaritas. Itu menjadi modal hidup ketika antum di masyarakat ya, dan tidak kuper atau jauh dari bersosial. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup biasanya anteng ya. Kalau belum anteng berarti belum penutup. Coba kita lihat, udah anteng enggak nih? Sebagai penutup kita merenung sambil memantau ya. Jangan merenung gini semua gitu ya. Ya, Hafid ya, yang menjadikan kita berjalan ke sini melakukan rehlah atau healing atau jalan-jalan ke Bandung itu adalah sebuah program dengan judul karakter building. Yang menguap? Ada yang menguap gak? Ditahan ya. Oh tadi lupa tadi ya. Ya, kita kesini menggunakan program yang namanya adalah karakter building ya. Membangun karakter untuk bersyukur, karakter untuk bertadabur alam. Siapa yang bisa menyebutkan dalil nih dari Al-Quran perintah untuk berjalan di atas muka bumi? Antum bisa lanjutkan. Qul siru fil ardi, apa lagi? Fanduru kaifa bada al khalqa atau al bada ya, al badar ya. Atau ayat yang lain, qul siru fil ardi fanduru, atau qul siru fil ardi fanduru kaifa kana aqibatul mujrimin. Banyak ya, ini ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berjalan dengan tujuan untuk melihat ciptaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mentadaburi alam. Nah, Hafid misalnya nih, ketika di awal naik bis, ya, kemudian lihat di jendelanya banyak pemandangan-pemandangan. Kira-kira apa yang kita ucapkan ketika melihat pemandangan yang indah? Masya Allah. Ya. Baru kemudian nih, apa yang diucapkannya setelah Masya Allah? Subhanallah. Begitupun ketika di sini, ini pemandangan luar biasa ya. Perbanyak subhanallah, perbanyak alhamdulillah, dan perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baiklah anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena suasananya sudah tidak kondusif ya.
di sini semangat, di sini terlalu semangat gitu ya. Kenapa terlalu semangat? Oh, yang lain pada gini, ini semangat sampai tangannya selalu berenergi ya. Sesuai dengan tadi karakter nama angkatan ya. Rise. E-nya adalah energi. Ya, terakhir Ustaz akan mengingatkan lagi ya, terakhir. Sangat terakhir nih. Hanya 2 hal. Ustaz akan nyebut Hanif supaya yang lainnya diam ya. Hanif, berarti yang lainnya diam gitu. 2 hal itu adalah tadi antum sebagai inspiratif ya. Pulang nanti jadilah inspiratif, jadilah kudwah buat adik kelas, minimalnya membuat contoh yang baik. Paling kelihatan sholat sunnah tahiyatul masjid atau ba'diyah sholat dari sholat wajib. Siap nggak ini? Siap. Yang paling kelihatan ya tahiyatul masjid. Ketika antum solid mengerjakan inspirasi ini, maka kalian akan mendulang banyak pahala. Dan yang paling terakhir dari 2 hal ini, tadi pertama inspiratif ya, memberikan contoh. Yang terakhir adalah menjaga akhlak baik, terutama ucapan. Ini ada berapa ini? Fokus lagi. 2 apa 3? Ada yang ketiduran. Yang tidur nih, ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Setelah fokus, Ustaz akan menekankan lagi bekal atau misi yang antum bawa ya Hafid. Misi yang harus dibawa ketika kembali adalah inspiratif dan akhlak baik. Akhlak baik itu gambaran gampangnya adalah mengucapkan kata-kata yang baik. Masih adakah kelas 9 yang kata-katanya kotor? Masih adakah kelas 9 yang kata-katanya jorok? Masih adakah kelas 9 yang kata-katanya masih menyebut nama-nama hewan? Masih adakah kelas 9 yang kata-katanya seling menyebut nama orang tua temannya? Ya, jawaban antum adalah sebuah doa. Ya, jawaban antum adalah sebuah doa. Kira-kira nih menurut antum, ketika kita berkata kasar, berkata jorok, mana yang bahaya? Diucapkan apa ketika ditulis? Kalau diucapkan kedengaran, kalau ditulis akan kebaca sampai generasi mendatang. Jadi mana paling berbahaya? Tulisan tuh. Hati-hati ya. Adakah di antara kalian yang nulis di papan ranjang dengan bahasa binatang? Apa bahasa binatang contohnya? Gugup. Ya. Ayam, kucing, semut, tikus. Ya. Anak-anak sekalian ya, kesuksesan Ahib ini sangat bergantung erat dengan suksesnya kelas 9, angkatan yang pertama ini. Ya, masih ingat nggak? Atau jadi kayak ini sebuah renungan? Kesuksesan Ahib dilihat dari angkatan yang pertamanya, dari sisi akhlak. Ustadz sangat tahu di antara kalian yang berkata kotor, yang berkata jorok, bahkan berkata kelamin laki-laki, Ustadz sangat tahu. Tetapi Ustadz adalah berhusnudzon ya, kemudian tetap memandang antum sebagai anak-anak calon yang sangat baik, yang semuanya itu akan berubah seiring dengan waktu. Tapi tolong ya, yang namanya tulisan segera hapus. Tapi kalau yang namanya ucapan, orang sudah lupa, mungkin akan memaafkan, tapi tulisan akan terkenang. Apalagi tulisan dalam grup WA, dalam grup IG, dalam grup TikTok, dalam grup yang lainnya. Ya, ini keburukannya akan kembali kepada antum, karena antum sudah balik, sudah tercatat dosa dan kebaikannya. Kalau tidak dihapus, dibaca lagi, maka akan mendatangkan dosa jariyah ya. Yaitu hanya sebuah
sebuah kemungkinan ya, Ustaz bicara sebuah kemungkinan masih ada ya. Tetapi Ustaz berharap kelas 9 angkatan pelopor ini teruslah berubah ya. Usaha demi usaha, upaya demi usaha ya, dari musyrif, dari guru untuk menjadikan antum pribadi yang baik, tidak berkata kotor, jorok, keji ya. Itu setiap tahun kan, angkatan pertama diingatkan itu, kedua diingat, ketiga diingatkan, tapi masih ada saja. Masih ada enggak? Masih ada ya. Tetapi tetap ya, semua ustadz mendoakan kebaikan ya, kebaikan buat Tahib secara umum dan juga buat kalian semuanya ya. Sebab keburukan akan kembali masing-masing karena sudah antum balik. Ada nggak orang berpikiran, loh kok angkatan Ahib nih katanya perkataannya jorok-jorok? Mikir nggak orang tua, ini yang ngajarin sekolah atau dirinya? Dirinya ya. Ketika dirinya berkata kotor, sekolah gak mungkin ngajarin. Bisa jadi yang ngajarin adalah orang tuanya. Mungkin nggak pemikiran seperti itu? Bisa jadi ya. Ketika ada anak ngomong berkata-kata yang sangat keji atau sangat kotor atau ngomong katakan terlaknat misalnya, itu keji. Jelas sekolah tidak akan mengajarkan. Mungkinkah orang tua yang mengajarkan? Orang tua mungkin nggak nyadar, tapi terkadang ketika dia marah, ya ribut, terucap kata-kata kotor ditiru oleh anaknya. Maka bisa jadi anak menjadi sumber fitnah buat kedua orang tuanya. Jelas orang tua juga nggak mungkin ngajarin. Sekolah pun tidak akan mengajarkan. Tapi kok kenapa seorang anak bisa berkata-kata yang kasar, yang kotor dan kasar? Pergaulan ya. Ini ahib loh. Ini pesantren loh. Kok ada angkatannya ngomong kata-kata kotor? Gimana kalau di lulusan SMP luar? Tambah dahsyat. Ini aib ini. Ya. Siap berubah ya? Hilangkan kata-kata kotor, kata-kata jorok, kata-kata nama binatang, atau kata-kata memanggil temannya dengan nama orang tua. Ya. Terus kalau misalnya ada di antara kalian satu orang yang menyebut kata-kata jorok, yang lain kira-kira akan terpengaruh tidak? Akan pengen ngikutin nggak? Misalnya nih, Hanif misalnya mengatakan kata-kata binatang, BABI misalnya. Ketika yang lain mendengarkan, ini kata-kata keji ini, kata-kata tidak pantas. Apakah akan ditirunya ataukah memahami bahwa ini adalah kotor? Insya Allah ya, kalian memahami bahwa ini adalah kotor dan jangan sampai menirunya. Ya. Namun jelas ini adalah sebuah proses dari kehidupan yang panjang ya. Ya, semua kalian baru kelas 9. Baru kelas 9 kalian berada di tahapan pertama untuk melakukan perjalanan panjang. Kalian nanti akan melewati kelas 10, 11, 12. Setelah itu ada yang mengabdi, ada yang bekerja, ada yang kuliah. Semester 1, 2 tahun sampai semester 8. Kemudian setelah itu ada yang kuliah lagi S2, ada yang bekerja, ada yang membantu. Mungkin ada lagi yang melanjutkan ke kuliah S2 dan ke S3-nya. Jadi sekarang ini adalah salah satu langkah menuju jalan panjang. Ketika kalian sekarang terjatuh, segera bangkit. Kemarin banyak berkata-kata kotor, rubah, bangkit. Jangan lagi mengulangi kata-kata yang kotor. Kemarin berucap kata-kata yang kasar, bangkit, berubah. Jangan banyak mengucapkan kata-kata yang kasar. Kemarin banyak mengucapkan kata-kata binatang, ganti. Kemarin ada yang mengatakan misalnya disebut kelamin laki-laki, kelamin perempuan misalnya, sangat keji sekali ya. Robah udah tuh ya. Ini adalah sebuah ketergelinciran. Segera kita bertobat. Ini langkah awal karena langkahnya masih panjang ya. Ya, semoga kita semua di sini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendatangkan pahala, yang pahala itu juga mengalir kepada kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, baik. Ini yang bisa Ustaz sampaikan
di kesempatan malam yang berbahagia ini ya. Semoga hari-hari kita melakukan rehla ini atau karakter building terus bahagia, terus senang ya. Bisa jadi ketika awal kalian berangkat terpaksa misalnya ya, nggak mau ikut, nggak mau berangkat, tapi ini adalah sebuah program, akhirnya ikut dan tetap munculkan kebahagiaan ya, kebahagiaan, senang, kompak ya, dan solid juga saling membantu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.